Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Sali dari kelas 9B akan menjelaskan tentang alur perjalanan dakwah di Nusantara. Awal mulanya, agama Islam masuk ke Nusantara melalui pedagang-pedagang Islam yang singgah di pesisir utara Nusantara. Menurut terdapat beberapa teori tentang masuknya Islam dibawa oleh beberapa pedagang di antaranya. Yang pertama, ada teori Mekah, yaitu agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab atau Mesir, dengan bukti ditemukannya perkampungan Islam di pesisir utara. Kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada teori Gujarat, yaitu agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Gujarat atau Cambay, India. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia bukan berasal dari Arab atau Mesir Afrika, tetapi berasal dari Gujarat, India sekitar abad ke-13 Masehi, dibawa oleh orang-orang yang menjalin kontak dagang antara kedua belah negeri. Boleh jadi melalui orang-orang Gujarat yang membawa barang-barang dagangan ke anak-anak Nusantara, tetapi boleh jadi anak-anak Nusantara yang membawa hasil-hasil pertanian dan rempah-rempah ke sana ikut serta mendalami ajaran Islam, lalu membawa pulang ke negerinya, atau kedua belah pihak sama-sama aktif mengembangkan ajaran baru agama di Indonesia. Yang ketiga, ada teori Persia, yaitu agama Islam masuk ke Indonesia abad 13 dan pembawanya berasal dari Persia atau Iran, dengan bukti adanya persamaan budaya Nusantara dengan Persia. Yang keempat, teori Cina atau teori Tiongkok. Teori Tiongkok atau teori Cina mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Jawa, berasal dari para perantau Cina. Orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontak dagang. Bahkan, ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama ini baru berkembang. Sumanto Al-Qurtubi dalam bukunya berjudul Arus Cina Islam Jawa mengatakan, menurut kronik masa dinasti Tang 618-986 di daerah Kanton, Zhou, Guangzhou, dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Teori Cina atau teori Tiongkok ini bila dilihat dari beberapa sumber luar negeri atau kronik maupun lokal, babat dan hikayat, dapat diterima. Bahkan, menurut sejumlah sumber lokal tersebut ditulis bahwa Raja Islam pertama di Jawa, yaitu Raden Patah dari Bintoro Demak, merupakan keturunan Cina. Ibunya disebutkan berasal dari Champa, Cina bagian selatan sekarang termasuk Vietnam. Bukti-bukti lainnya adalah masjid tua yang bernilai arsitektur Tiongkok yang didirikan oleh komunitas Cina di berbagai tempat, terutama di Pulau Jawa. Pelabuhan penting sepanjang pada abad ke-15 seperti Gresik misalnya. Menurut catatan Cina, diduduki pertama-tama oleh para pelawat dan pedagang Cina. Yang kedua, cara-cara dakwah di Nusantara. Yang pertama, ada perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang Muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Jalur perdagangan pada saat itu menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Para pedagang Muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah menyebar agama Islam. Yang kedua, perkawinan. Sebagian pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Dari pernikahan itulah mereka mendapat keturunan, disebabkan pernikahan itulah banyak warga bangsawan atau raja masuk Islam. Sehingga para pedagang tersebut menetap dan membentuk perkampungan Muslim yang disebut pekojan. Pekojan perkampungan banyak dijumpai di beberapa kota di Indonesia hingga saat ini. Yang ketiga, ada pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di berbagai wilayah Nusantara. Lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk di Indonesia. Nama-nama lembaga pendidikan Islam itu berbeda di tiap daerah. Di Aceh misalnya, lembaga pendidikan Islam dikenal dengan nama Munasah, Dayah, dan Rangkang. Di Sumatera Barat dikenal dengan nama Surau. Di Kalimantan dikenal dengan nama Langgar. Sementara di Jawa dikenal dengan nama Pondok Pesantren. Di sanalah berlangsungnya pembinaan pendidikan dengan di desa sebagai calon kiai dan ulama. Yang keempat, ada hubungan sosial. Para mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka yang telah tinggal menetap di Nusantara
aktif membaur dalam masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial sikap mereka. Santun memiliki kebersihan jasmani, dan rohani memiliki kepandaian tinggi serta dermawan. Silaturahmi, bekerjasama, gotong royong, mereka lakukan bersama penduduk Nusantara dengan tujuan menarik simpati agar masuk Islam. Pada masa kesempatan tertentu, mereka menyampaikan ajaran Islam dengan cara bijaksana dan tidak memaksa dan juga merendahkan. Yang kelima, ada kesenian. Sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Kesenian tersebut tidak dihilangkan, tetapi justru digunakan sebagai sarana dakwah. Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam, di antaranya adalah seni bangunan, seni pahat dan ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Bagian 3 tentang kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Nusantara. Yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia, letaknya di Kabupaten Logo Semawe atau Aceh Utara sekarang. Lahirnya kerajaan Islam yang pertama di Indonesia diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Sebagaimana diketahui, proses dakwah Islam di daerah-daerah pantai terjadi sejak abad ke-7 Masehi. Kawasan Aceh yang strategis dan berada di pintu masuk Selat Malaka dijadikan sebagai tempat pertemuan para pedagang dari berbagai daerah di Nusantara dan para pedagang dari luar negeri, khususnya para pedagang Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau pengaruh Islam sangat kuat di Aceh dan diwujudkan dalam bentuk munculnya Kerajaan Islam Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berakhir pada tahun 1584 Masehi. Salah satu buktinya berdirinya Kerajaan Samudra Pasai adalah nisan kubur terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Yang kedua ada Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Aceh dengan cepat pada abad ke-17. Sultan pertama yang memerintah dan sekaligus sebagai pendiri Kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Muhayyad Shah yang memimpin pada tahun 1515 sampai 1518. Ali Muhayyad Shah meluaskan wilayah kekuasaan ke daerah Pidi yang bekerjasama dengan Portugis, kemudian ke Pasai pada tahun 1524 Masehi dengan kemenangan terhadap dua kerajaan tersebut. Aceh dengan mudah menyebarkan kekuasaan ke Sumatera Timur, berbeda dengan Sultan Ali Muhayyad Shah yang bekerjasama dengan Portugis. Sultan Auladin Riyayat Shah justru berusaha melawan Portugis. Pada masa pemerintahan Iskandar Muda, kerajaan Aceh mencapai puncak kekuasaannya. Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1636 Masehi dan digantikan oleh menantunya yaitu Sultan Iskandar Stani yang memerintah pada tahun 1636 sampai 1641 Masehi. Masa pemerintahannya tidak lama karena ia tidak memiliki kepribadian dan kecakapan yang kuat seperti Sultan Iskandar Muda. Penggantinya adalah pemaisuri-pemaisurinya sendiri yaitu putri Sultan Iskandar Muda yang bernama Syafiatuddin. Sejak Sultan Iskandar Muda wafat, Aceh terus-menerus mengalami kemunduran. Yang ketiga ada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir utara Jawa. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 Masehi. Beliau merupakan putra Prabu Kerta, seorang raja Majapahit. Pada tahun 1518 Masehi, terjadi peperangan antara Demak dan Majapahit yang dipimpin oleh Girindrawardana dan keturunannya yaitu Prabu Udara. Pada tahun 1518 Masehi, Raden Patah digantikan oleh putranya yang bernama Pati Unus. Sebelum menduduki tahta, Pati Unus pernah memimpin armada laut Demak dan menyerang Portugis di Malaka tahun 1513 Masehi. Namun, penyerangan itu gagal. Namun, begitu, ia tetap memperkuat pertahanan lautnya agar Portugis tidak masuk ke Jawa. Kekuasaan Kerajaan Demak berakhir pada tahun 1568 Masehi. Joko Tingkir memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang dan di sana ia mendirikan Kerajaan Pajang. Yang keempat adalah Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah penerus dari Kerajaan Demak Kesultanan yang terletak di daerah Kartasura yang sekarang itu merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pedalaman Pulau Jawa. Sultan atau raja pertama Kesultanan ini adalah Jaka Tingkir yang berasal dari panggung di lereng Gunung Merapi. Jaka Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya mengirimkan pasukan ke Mataram untuk mengadakan peperangan sengit yang terjadi tahun 1582 Masehi. Namun, prajurit Pajang menderita kekalahan besar. Sultan Hadiwijaya menderita sakit dan akhirnya wafat. Setelah itu, terjadilah perebutan kekuasaan. Di antara para bangsawan atau Hadiwijaya yang datang untuk merebut tahta, hal itu ditentang keras oleh para bangsawan Pajang yang bekerjasama dengan Sutawijaya.
Dari Mataram, akhirnya pangeran-pangeran beserta pengikutnya dapat dikalahkan dan diusir dari Pajang setelah suasana aman. Pangeran Benowo atau Putra Hadiwijaya menyerahkan tahta kepada Sutawijaya. Sutawijaya kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke Mataram pada tahun 1586 Masehi. Sejak itulah berdiri Kerajaan Mataram. Pangeran Benowo diangkat menjadi Bupati Panjang. Yang kelima ada Kerajaan Mataram Islam pada abad 17-19. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1582 dan raja pertamanya adalah Sutawijaya yang bergerak Senapati Ing Alaga Sayyidin Panatagama. Artinya, panglima perang dan ulama, pengatur kehidupan beragama. Pusat kerajaan ini terletak di daerah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede. Kerajaan Mataram mencapai puncak kebesarannya pada masa Sultan Agung Hanyakarakusuma pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi Pajan. Dia adalah seorang mendatar yang ulung, organisator yang berhasil, ahli politik, ahli sastra, ahli filsafat, dan sangat mementingkan urusan agama. Kesultanan Mataram memiliki peranan yang penting dalam perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Banyak prestasi yang dicapai oleh Kerajaan Mataram. Yang keenam ada Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam yang berada di Pulau Kalimantan Pusat. Kerajaan Banjar yang pertama adalah di daerah Kuin Utara. Namun, setelah keraton yang dihancurkan oleh Belanda, pusat kerajaan dipindahkan ke Martapura. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 dengan Sultan Syuriansyah atau Raden Samudra sebagai Sultan pertama. Seiring dengan berjalannya waktu, kerajaan makin berkembang dan bertambah luas wilayahnya. Kerajaan Banjar untuk pada saat berakhirnya Perang Banjar pada tahun lalu 1905 Masehi. Perang Banjar merupakan peperangan melawan Belanda. Raja terakhir adalah Sultan Muhammad Seman. Beliau wafat saat melakukan pertempuran dengan Belanda di Puruk Cahu. Yang ketujuh ada Kerajaan Goa Talo. Goa merupakan sebuah kerajaan kesultanan yang berpusat di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di ujung selatan dan pesisir barat Semenanjung, yang mayoritasnya didiami oleh suku Makassar. Wilayah inti bekas kerajaan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa dan beberapa bagian daerah sekitarnya. Pada tahun 1666, di bawah pimpinan Laksmana Cornelis Pilman, VOC berusaha menundukkan kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi, tetapi belum berhasil menundukkan Kesultanan Goa. Di pihak lain, setelah Sultan Hasanuddin naik tahta, ia berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia bagian timur untuk melawan VOC. Pertempuran terus berlangsung. Kompeni menambah kekuatan pasukannya hingga akhirnya Goa terdesak dan semakin lemah, sehingga pada tanggal 18 November 1667 bersedia mengadakan perjanjian Bungaya di Bungaya. Goa merasa dirugikan, karena itu Sultan Hasanuddin mengadakan perlawanan lagi. Akhirnya, pihak kompeni minta bantuan tentara ke Batavia. Pertempuran kembali pecah di berbagai tempat. Sultan Hasanuddin memberikan perlawanan sengit. Bantuan tentara dari luar menambah kekuatan pasukan VOC. Hingga akhirnya, kompeni berhasil menerobos benteng terkuat milik Kesultanan Goa, yaitu Benteng Sombo Opu, pada tanggal 12 Juni 1669. Sultan Hasanuddin kemudian mengundurkan diri dari tahta kerajaan dan wafat pada tanggal 12 Juni 1670. Kesultanan Goa telah mengalami pasang surut dalam perkembangan sejak Raja Goa ke-1, Tumanurung, hingga mencapai puncak keemasannya pada abad ke-17, hingga kemudian mengalami masa penjajahan di bawah kekuasaan Belanda. Dalam waktu itu, sistem pemerintahan mengalami transisi pada masa Raja Goa ke-36. Andi Ijo Karayeng Lalolang Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin mengatakan Kesultanan Goa bergabung menjadi bagian Republik Indonesia yang merdeka dan bersatu, dan berubah bentuk dari kerajaan menjadi daerah tingkat 2 Kabupaten Goa. Sehingga dengan perubahan tersebut, Andi Ijo pun tercatat dalam sejarah sebagai Raja Goa terakhir dan sekaligus Bupati Kabupaten Goa pertama. Yang ke-8 ada Kerajaan Ternate. Ternate atau yang sebelumnya bernama Kerajaan Gapi merupakan salah satu dari 4 kerajaan Islam tertua di Maluku Utara, selain Tidore, Jailolo, dan Bacan. Kolano atau pemimpin pertama Ternate adalah Momole Ciko yang menyandar gelang Baab Masur Malamo pada tahun 1257 sampai 1272. Menurut catatan orang Portugis, raja di Maluku yang mula-mula memeluk agama Islam adalah Raja Ternate.
yaitu Sultan Marhum atau Gapi Baguna yang masuk Islam karena menerima pengaruh dakwah dari Datuk Maulana Husin. Ia memerintah tahun 1465 sampai 1485. Setelah beliau wafat, beliau digantikan oleh putranya bernama Zainal Abidin pada tahun 1495. Zainal Abidin hanya memerintah sampai tahun 1500 Masehi secara berturut-turut. Yang kemudian memerintah di Ternate adalah Sultan Sirullah, Sultan Hairun, dan Sultan Ba'abullah. Setelah Sultan Ba'abullah wafat, kerajaan Ternate mulai melemah. Yang ke-9 ada Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Raja Tidore pertama adalah Syahadati alias Muhammad Nakal yang naik tahta sekitar tahun 1801 Masehi. Agama Islam masuk pertama kali di Tidore sekitar tahun 1471. Pada tahun 1512 Masehi, bangsa Portugis dan Spanyol memasuki Maluku. Portugis pada saat itu memilih bersahabat dengan Ternate, sedangkan Spanyol yang datang kemudian bersahabat dengan Sultan Tidore. Sejak itulah permusuhan mulai tumbuh. Pada tahun 1529, Portugis yang dibantu oleh Ternate dan Bacan menyerang Tidore dan Spanyol. Dalam peperangan ini, Portugis mengalami kemenangan sehingga Portugis dapat menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Setelah berhasil menguasai Maluku, Portugis melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat Maluku. Kedua kerajaan tersebut akhirnya sadar bahwa keduanya harus bersatu untuk mengusir penjajah Portugis di Maluku. Berkat kerjasama kedua kerajaan tersebut, akhirnya Portugis mengalami kekalahan pada tahun 1575. Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Nuku tahun 1789 hingga 1805 Masehi. Itulah penjelasan tentang alur perjalanan dakwah di Nusantara. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.